Oke teman-teman, selamat pagi, selamat datang di acara Job Preparation Class sesi kedua yang berjudul Kicking Off Your Job Interview. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan join berpartisipasi di Job Preparation Class pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, saya berharap materi-materi yang kita dapatkan di pagi hari ini bisa berguna untuk kehidupan kita ke depannya ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar banget untuk bertemu dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya ada beberapa informasi nih bagi teman-teman. Yang pertama, bagi 6 orang yang paling aktif di pagi hari ini, bisa mendapat kesempatan untuk menjalani simulasi interview yang eksklusif dengan narasumber kita di pagi hari ini. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang benar-benar nggak bisa dilewatkan nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus aktif dan bertanya ya teman-teman di pagi hari ini. Bisa jadi kalian adalah salah satu dari 6 orang yang beruntung. Nah, nggak cuma itu, selanjutnya nanti di tengah-tengah sesi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat, supaya nanti di sesi Q&A mungkin bisa saya bacakan, atau teman-teman sendiri yang bacakan. Oke, nah sekarang teman-teman pasti udah nggak sabar banget kan untuk bertemu dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan beliau dulu. Jadi beliau ini adalah lulusan dari Presiden University dari jurusan Banking and Finance. Beliau juga pernah bekerja di PT Astra International Terbuka sebagai Corporate Recruitment and Employer Brand Coordinator. Lalu juga bekerja di Jardine Schindler Group di Hong Kong sebagai Group Human Resources Officer, juga di Jardine Matheson Hong Kong sebagai Astra Jardine Executive Trainee, lalu juga kembali lagi di PT Astra International sebagai Corporate People Development Coordinator dan Leadership Development, dan kini beliau berada di Mulia Group sebagai Organization Development and HR Business Partner for Head Office and Retail Condominium. Nah, gimana teman-teman? Setelah mendengar, pasti teman-teman udah semakin gak sabar nih untuk bertemu dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Maka dari itu, langsung saja kita sambut Bapak Ramsi Dharma Cahyadi, Organization Development and HR Business Partner. Selamat pagi, Pak Ramsi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ariel. Pagi, Pak. Mungkin semuanya ya, dengan lengkap. Thank you banget. Iya. Sudah siap semua untuk hari ini? Pasti siap dong, Pak ya. Oke, ini lumayan banyak. Ini ada 12 orang yang sudah masuk dan ada 78 lagi yang akan segera masuk di waiting room kita nih. Iya nih, pasti udah pada gak sabar nih, Pak ya. Oke, kita langsung mulai tuh gimana nih, Aurel? Iya boleh Pak, langsung mulai aja. Oke, baik. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih Aurel tadi sudah buka dan sudah memperkenalkan saya juga. Saya akan kembali memperkenalkan diri dengan singkat aja. Tadi Aurel sudah menyebutkan beberapa pengalaman saya. Cukup unik ya karena saya dari finance sebelumnya, kemudian terjun di HR pertama kalinya itu di 2012. Saya magang pertama kali di L'Oreal Indonesia dan disuruh pilih nih antara finance ataupun HR. Kamu mau magang di bidang apa? Dan saya langsung bilang saya pingin magangnya di bidang HR gitu. Kenapa nggak finance? Nggak tahu ya, panggilannya lebih kepada orang daripada kepala duit gitu ya. Jadi itu yang membuat saya masuklah ke HR. Jadinya dari finance nyebrang ke HR. Good things-nya adalah kalau terkait dengan interview, saya bisa ceritakan ke teman-teman semua pendapat saya juga dan pengalaman saya dari saya di rekrutmen dulunya. Saya pernah di rekrutmen dan melakukan interview juga. Dan saya juga sudah ada sertifikasi untuk melakukan interview dengan targeted selection. Ini adalah salah satu metodologi yang digunakan oleh para interviewer, diakui secara dunia, secara global untuk bisa melihat kompetensi dari seseorang lewat proses interview tersebut. Kemudian setelah di interview di bidang rekrutmen, saya juga sudah masuk ke people development, melakukan assessment juga pada orang. Dan saat ini saya sebagai manajer untuk organization development dan juga HR business partner di Mulia Group. Skopnya bisa melihat dari sudut pandang user juga gitu. Jadi saya bisa banyak sharing bagaimana user atau calon atasan Anda melihat profil kandidatnya gitu. Karena tugas kami sebagai HRBP ketika ada user yang minta tambahan orang atau minta pengganti orang, kami harus lakukan interview terlebih dahulu gitu
untuk memastikan bahwa kandidat yang kami ajukan kepada user adalah kandidat yang terbaik gitu. Oke, itu penjelasan dari saya sedikit tentang diri saya. Dan buat teman-teman nanti ketika ada pertanyaan jangan ragu, bisa chat langsung aja atau nanti ada sesi Q&A untuk disampaikan. Kalau misalnya malu-malu, aduh saya nggak mau ngomong langsung, maunya lewat chat, silakan, feel free. Ada kolom chat bisa digunakan di situ. Oke, baik. Kita coba lihat dulu terkait dengan flow-nya hari ini. Sesinya nggak akan lama, sebenarnya cuma satu. Saya ingin melihat dulu teman-teman semua bahwa memang ketika teman-teman lulus dari kampus akan mencari pekerjaan atau terjun ke dunia industri di pekerjaan dunia profesional, inilah kurang lebih tahapan-tahapan yang kita lihat sebagai recruitment journey atau staging dalam proses rekrutmen. Pertama, kita mulai dari job searching, di mana job searching ini semua sudah pada tahu lah ya, ini itu seperti pacaran loh, boleh cari yang asal-asal kan. Saya tuh agak sedikit kamar kerja, kenapa? Asal dapat aja lah gitu. Jangan, usahakan semaksimal mungkin teman-teman punya pendirian. Bedanya mahasiswa dengan siswa, ada kata mahanya, di mana teman-teman lebih punya nalar, lebih punya analisis yang mendalam dan sudah punya pendirian di situ. Jadi diharapkan teman-teman lulus di kampus sudah bisa menerapkan itu juga pada pekerjaan. Teman-teman mencari pekerjaan di job searching berpotensi cocok dengan teman-teman gitu. Kayak saya dihadapkan mau finance, mau marketing, mau HR. Saya dulu masih galau. Finance adalah walaupun saya ambil di finance, tapi saya put it aside. Saya maunya ke HR atau marketing. Jadi dua hal itu yang saya maksimalkan gitu. Tetapi saya melihat potensi saya. Ini juga tahapan yang harus kita lakukan dengan due diligence. Apa sih due diligence? Kita harus searching dengan dalam, karena namanya juga job searching gitu. Kita harus cari tahu tentang company yang kita lamar. Seperti apa. Saya paham teman-teman begitu pertama kali lulus bisa jadi ini ya siapin CV banyak gitu sampai 20 CV tiba-tiba kirim semuanya. Dapat panggilan telepon, ini PT apa ya? Saya belum pernah dengar sebelumnya, tapi kamu sudah pernah apply sebelumnya. Itu hati-hati di situ. Kayak saya bilang bahwa ini seperti pacaran, harus cari yang berpotensi cocok, jangan asal dapat aja ya. Nah, di tahapan kedua adalah application. Application ini kita melamar di situ dan pastikan kita follow prosedurnya apa. Kalau memang kita lihat informasinya ada di job fair ya, kita bisa lihat job fair untuk apply-nya. Kita melihat dia di web page-nya ada ya, kita masuk juga di situ. Kalau kita tahu recruiters-nya via LinkedIn, itu akan jadi lebih bagus lagi gitu. Saat ini juga nggak sedikit loh teman-teman bisa apply lewat LinkedIn gitu, bahkan langsung send message ke recruiter-nya. Gampang banget gitu. Kamu mau cari misalnya let's say perusahaan A, cari nama perusahaannya space recruiter, enter di LinkedIn. Muncul tuh list-list nama-nama orang-orang yang menjadi recruiter di sana. Dan kita bisa lakukan pendekatan lewat personal juga gitu. Jadi nggak usah khawatir, even though fresh graduate, this is actually works gitu. Jadi itu salah satu triknya. Nah, hari ini kita akan bahas banyak dengan selection. Kenapa? Selection ini seperti satu yang judulnya diberikan, kicking off your interviews. Ini adalah bagian dari interview itu bagian dari selection. Apa aja sih selection ini? Biasanya ketika teman-teman sudah kirim CV, kita sortir, kita akan ngeliatin lagi tuh dari psikotes, itu paling sering digunakan psikotes. Psikotes itu apa sebenarnya? Itu untuk paling gampang buat kita menyaring kandidat atau calon pelamar atau calon karyawan lewat proses psikotes, karena sekali tes di 100-an orang keluarlah sortirannya kan. IQ-nya berapa, kompetensinya seperti apa, kemudian traits-nya seperti apa, gitu. Itu bisa kelihatan semua skornya di sana. Itu yang kami gunakan pertama kalinya. Paling gampang, cuman memang tidak murah ya, karena ada harga yang mesti bayar. Jadi kalau teman-teman bilang, oh perusahaan buat psikotes, itu mereka bayar juga loh. Perusahaan juga, kami juga menggunakan resources juga loh untuk menggunakan psikotes gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Nah, setelah psikotes biasanya ada interview. Interview ini beberapa jenis ini. Ada HR interview dengan rekruternya, ada interview dengan usernya, bahkan usernya pun bisa 2 lapis ke atas. Ada typical interview yang one on one, ada yang panel interview. Basically sama aja.
mereka akan mencari tahu apakah Anda cocok dari segi kompetensi dan dari segi culture. Dua aja, kompetensi dan culture. Kompetensi, culture. Itu. Satu lagi metode yang bisa digunakan adalah FGD. Ini Focus Group Discussion atau Leaderless LGD, Leaderless Group Discussion. Teman-teman akan diberikan sebuah kasus dan teman-teman melakukan proses di situ untuk berdiskusi, debat dengan teman-teman yang lain. Basically yang bisa dilihat di sini itu beberapa kompetensi, tetapi yang paling sering dilihat dari recruiters di bidang di tahapan FGD atau LGD ini, kita akan melihat teman-teman interpersonal skill-nya seperti apa, bisa membawakan diri dengan baik nggak ya, bisa berkomunikasi yang baik nggak dengan teman-teman grup yang lain di situ, karena kan ini leaderless, jadi nggak ada satu orang yang dominan di situ. Yang kedua, kita bisa melihat dari leaders ataupun FGD ini, kita bisa melihat teman-teman apakah menguasai materi nggak. Even though materinya bukan teman-teman kuasai secara paling pakar di sana, tetapi kita lihat runtutan pemikirannya gitu. Analisisnya mendalam nggak, ada reason yang cukup bagus nggak di situ. Nah, selection juga masuk dengan physical selection, di mana pastinya ketika teman-teman yang sudah tahapan akhir-akhir nih, itu biasanya akan masuk ke tahapan medical check up. Ini juga satu tahapan yang sangat-sangat krusial sebenarnya. Jadi jangan pikir teman-teman sudah siap dari segi CV, dari segi profil teman-teman, tetapi kesehatannya nggak jarang loh orang-orang itu gagal di medical check up. Bahkan ada yang baru lulus kuliah itu sudah punya kolesterol tinggi, sudah punya diabetes tinggi loh, hati-hati. Asam urat tinggi itu agak berbahaya gitu. Kalau teman-teman yang biasanya kuliah dulu ngekos, saya pernah jadi anak kos juga, dan mie instan adalah jalan ninja kita ya sebelumnya ya. Ketika kita lapar, mie instan lah keluar di situ, atau beli sembarangan. Itu kadang-kadang yang membuat kita bisa jadi kurang fit di situ, dan pola makan kita sih dengan pola istirahat kita. Tidur cuma 4 jam, bahkan ada yang sebelum MCU medical check up dia tidurnya lebih awal, lebih pendek gitu. Karena kebiasaan tidurnya anak begadang, ketika mau medical check up dia begadang lagi gitu. Jadi tensinya berbeda, darahnya juga berbeda gitu. Jadi hati-hati dengan tahapan medical check up. Nah, setelah biasanya selection, kita masuk ke offering. Nah, ini saya akan coba bahas tapi nggak terlalu banyak di sini. Offering ini tahapan di mana kita sudah setengah kaki masuk ke perusahaan. Dan agreement ini adalah 2 kaki masuk ke perusahaan gitu. Offer itu masih setengah kaki ya, jadi teman-teman baru ditawarkan, sudah lolos seleksinya, mau ambil nggak paketnya gitu. Dan agreement itu sudah tanda tangan kontrak untuk bisa dua-duanya, 2 kaki kita berada di perusahaan tersebut dengan tanggal tertentu yang akan mulai kapan. Nah, ini tahapan terakhir adalah onboarding. Onboarding ini adalah tahapan di mana teman-teman yang sudah masuk bekerja harus hati-hati, karena 3 bulan atau 6 bulan awal itu adalah masa krusial. Biasa kita sebut sebagai masa probation kan, atau masa percobaan. Di sini hati-hati juga, kenapa? Karena ini masih tahapan uji coba, namanya juga percobaan, probation. Ada possibility teman-teman gagal di situ, atau ada possibility juga teman-teman berhasil di situ. Jadi saya masuk ini sebagai recruitment journey supaya kita bisa take care dengan baik bagaimana proses kita beradaptasi dengan perusahaan, bagaimana proses kita bisa berkontribusi dengan cepat di perusahaan agar mereka tidak salah pilih. Itu kurang lebih. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan masukkan ke kolom chat. Saya I will try to read it di tengah-tengah kita menjelaskan ya. Ini slide saya sudah masuk lah ya. Oke. Kita masuk di tahap pertama dulu karena tengah-tengah ada sesi Q&A yang kita selipkan nanti. Ini pola pikir yang sebenarnya lazim banyak dimiliki oleh teman-teman, apalagi masih fresh graduate, menyamakan interview itu sama seperti proses interogasi. Gitu. Bayangannya adalah gue akan ketemu sama seseorang dengan power level yang lebih superior daripada saya, di mana situasinya lingkungannya baru gitu, misalnya ruangannya baru, belum pernah ke sana gitu kan, ketakutan pasti akan muncul di situ. Makanya saya membawa pola pikir bahwa interview itu bukan interogasi di sini. Sekali lagi, interview bukan interogasi, berbeda ya. Interview itu tujuannya adalah 2 arah. Kita mengenal company-nya, company-nya mengenal kita. Jadi kita pun juga sebagai pelamar, sebagai kandidat, kacamata kandidat ini, kita juga bisa menanyakan kepada perusahaan sebenarnya. Kita punya hak untuk mengetahui perusahaan itu seperti apa lewat proses interview.
Jadi ini bukan interogasi, bukan kita doang yang dikuliti untuk profil kita gitu. Jadi pola pikirnya harus seperti itu ya, bukan interogasi. Ini adalah hal-hal yang sering, yang paling banyak ditakuti oleh teman-teman. Kita melihat fear factor ya, dari sisi kandidatnya itu paling sering ketakutan karena bingung. Yang pertama adalah apa yang akan terjadi dalam proses interview ya. Besok aku interview loh ke perusahaan X, ketemu usernya, itu akan gimana ya? Ini wajar. Teman-teman, again, interview adalah Anda akan dilihat apakah teman-teman cocok secara kompetensi dan teman-teman cocok secara culture dengan perusahaannya. Ini penting. Kenapa? Nanti abis ini ada slide lagi saya ceritakan. Yang kedua, who is conducting the interview? Orangnya siapa ya sebenarnya? Padahal kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman tahu dan teman-teman jeli, itu tuh semua sudah gampang banget ketahuan sekarang. Siapa yang akan interview Anda itu ketahuan siapa orangnya. Anda bisa cari tahu sendiri. Saya itu kalau sebelum interview sebelum saya pernah beberapa kali apply dan pasti saya juga pindah applicant dan baru-baru ini pun juga saya pindah perusahaan. Saya bahkan mengetahui calon atasan saya itu bahkan sebelum saya diundang interview. Saya sudah tahu lewat LinkedIn, saya sudah cari tahu. Ketika saya mau melamar ke perusahaan A dengan posisi sebagai OD Manager, Organizational Development Manager, saya cari tahu siapakah HR Director-nya di sana. Saya cari tahu siapakah HR Division Head-nya di sana. Dengan demikian saya sudah kebayang, oh ini orang yang akan saya temui nih dalam proses ke depannya gitu. Saya cari tahu juga siapa rekruternya. Dengan demikian saya sudah tahu, oh oke, ini orangnya. Kita tahu lebih awal itu bukan berarti kita harus TP-TP apa pendekatan-pendekatan sama dia segala macam. Oh, kita harus tempel-tempelin terus. Enggak. Dengan kita tahu orangnya, kita tahu siapa yang akan kita hadapi. Itu membuat kita lebih percaya diri dalam kita melakukan interview. Nah, yang ketiga adalah what is the interview intended to accomplish? Sebenarnya apa yang ditujuin sih sebenarnya dalam proses interview itu? Again, ini adalah proses pengenalan. Nah, yang keempat, how long will the interview last? Interview yang baik itu sebenarnya tidak lebih dari 1 jam. 30-40 menit itu sudah cukup. Kalau lebih dari 1 jam, biasanya sesi curhat atau sesi usernya akan banyak ngomong gitu di situ tuh. Biasanya kita akan keep 30-45 menit itu interview. Bahkan paling cepat pun 15 menit sudah bisa. Apakah waktu interview cepat dengan interview lama itu menentukan? Karena kadang-kadang, saya interview, teman saya interview juga posisi itu, tapi kok saya cuma 10 menit, teman saya 45 menit, wah saya gagal pasti ini. Bisa jadi enggak, ya. Again, waktu tidak menentukan keberhasilan. Tetapi impresi ketika teman-teman masuk ke dalam ruangan tersebut, pasti bisa berasa lah impresinya, frekuensinya pasti bisa berasa. Yang kelima, biasanya harus cari tahu oleh kandidat adalah where will the interview be conducted. Ini penting diketahui. Bahkan ini menjadi salah satu kunci kenapa interview tersebut bisa menjadi penentu. Gini, saya punya cerita, beberapa kali tidak jarang saya menemukan kandidat yang tidak on time, yang telat datangnya. Dengan alasan jauh, nyasar. Itu menurut saya tidak menunjukkan bahwa Anda belum siap menjadi seorang profesional. Perusahaan saya yang lama tadi yang disebutkan oleh Aurel itu lokasinya daerahnya bukan di Jakarta tengah kota tapi agak di utara gitu, di daerah yang memang kalau teman-teman itu bukan daerah perkantoran lah, itu masih daerah pabrik di situ banyaknya. Nah, untuk masuk ke sana itu biasanya orang nyasar, itu banyak yang nyasar karena kalau kita sebut nama Astra itu banyak PT-nya di mana-mana di situ di daerah Sunter. Kita harus spesifik di situ. Sekarang nggak usah khawatir kan sudah ada Google Maps dan biasanya ketika interview akan mengirimkan rekruter akan mengirimkan undangan interview itu sudah ada link Google Maps ya biasanya. Tidak sedikit yang mengirimkan Google Maps juga. Jadi pastikan teman-teman tahu berapa lama waktu ke sana, naik apa ke sana dan carinya siapa di sana. Itu harus cari tahu dari awal. Karena kalau nggak gitu pasti akan pusing nih. Kita pagi-pagi sudah pakai pakaian rapi, jangan sampai keringetan, tiba-tiba nyasar, keliling-keliling, keringetan, sudah habis energi, mood-nya juga kurang bagus, penampilan pun juga akan berkurang di situ. Nah, nomor 6 yang biasanya ditakuti oleh kandidat, ini how will I be evaluated? Nanti gue salah ngomong nggak ya? Nanti saya gimana ya?
gerak gini, postur tubuh gimana ya? Tenang. Sikap profesional dalam sebuah interview itu bisa teman-teman pelajari. Banyak banget YouTube-nya. Teman-teman masuk ruangan itu tunggu dulu dipersilahkan gitu. Kalau misalnya belum dipersilahkan, boleh izin dulu Pak, saya boleh duduk sebelah situ gitu. Dan nanti posturnya ya jangan biasanya saya pernah menemukan orang yang interview itu posisinya gini persis nih. Ya, saya agak menerima. Gini nih. Jadi dia nyandar ke belakang, tangannya gini gitu. Menunjukkan arogansi gitu. Jadi itu ada beberapa bahasa tubuh yang harus teman-teman hindari. Jangan pakai tangan, jangan terlalu nyender gitu. Tegak aja dengan biasa, relax, badannya tegak ya kan, ngomongnya santai, elaborasi, tangan bisa dimainkan, ekspresi bisa dimainkan gitu. Itu salah satu trik juga. Dan nomor 7 adalah what should I wear and how should I look. Dulu zaman dahulu kala interview itu identik dengan pakaian rapih gitu, kemeja lengan panjang, kancingnya di atas dikancing, menggunakan dasi, menggunakan suit, blazer, sepatu pantofelnya mengkilat gitu, tasnya kalau bisa membawa tas yang brandnya ternama gitu ya. Itu dulu memang menjadi satu stereotip ketika interview akan menggunakan seperti itu pakaiannya. Tetapi saat ini justru kita harus jeli nih, kita melihat apakah profesional itu namanya professional look, apakah smart casual cukup. Beda perusahaan, beda culture, beda cara berpakaian. Sekarang kan kita bisa melihat banyak perusahaan-perusahaan startup yang lagi booming nih kan, perusahaan technology company kekinian lah kata anak-anak sekarang. Pakaian itu kalau kita menggunakan pakaian seperti saya ini saat ini nih, itu kalau saya ke sana tuh dibilangnya tua. Karena mereka tuh begitu bekerja pakai kaos, pakai jacket, hoodie, misalnya jeans, sneakers gitu. Kalau saya ke sana cucut-cucut, ini Bapak dari sensus mana nih gitu, atau saya menggunakan batik lengan panjang, itu dibilang ketua RT atau kalau Pak Lurahnya datang lagi sidak PSBB jangan-jangan ya. Nah, kita mesti melihat juga culture mereka seperti apa. Tapi jangan berarti perusahaan itu yang menggunakan kaos, teman-teman interview pakai kaos, ya kan? Itu jadinya kayak mainnya terlalu berbahaya gitu. Jadi saya sudah menganggap ini bagian dari sana. Jangan dulu. Paling mentok kita menggunakan business casual. Jadi jeans jangan, ya. Gunakan celana chino gitu. Itu bisa jadi kalau buat perusahaan-perusahaan startup pakai chino, pakai kemeja yang santai gitu ya. Bisa pakai blazer, tapi blazernya jangan yang bahannya hitam mengkilap gitu. Bisa pakai blazer yang bahannya bludru misalnya, atau bahannya ya kain-kain gitu. Bukan yang terlalu formal ya jadinya. Kalau perusahaannya tipikal banking, tipikal financial services, consulting, hotel, perusahaan-perusahaan yang lebih menunjukkan profesionalisme, dengan kalau teman-teman masuk ke websitenya gambar pakaian orang-orang yang sudah pakai jas, gunakanlah jas. Bisa pakai dasi gitu. Kalau terlalu formal ya bisa nanti tanya dulu ke interviewernya, Pak, Bu, besok saya interview, boleh saya dibantu untuk attire-nya seperti apa? Itu wajar kita nanya. Kandidat itu wajar untuk menanyakan tentang apa attire-nya. Apa yang biasanya membuat teman-teman gagal dengan cara berpakaian dan menampilkan diri dalam interview itu saya paham lah gitu, teman-teman dari kampus biasanya dengan gondrong-gondrong, dengan kalau yang laki-laki facial hair-nya banyak gitu, kalau yang cewek biasa rambutnya cuma dicepol doang gitu, ada ikat kuncir gitu. Tapi dalam proses interview itu beda ya, jangan disamakan dengan kampus. Teman-teman bisa googling how to groom yourself. Itu banyak banget bisa teman-teman lakukan itu. Usahakan penampilan bersih. Yang kedua lagi, yang ketiga dalam interview ini selain pakaian, selain facial kita rapi, tidak sedikit saya ketika melakukan interview itu harus buka pintu atau menyalakan air purifier. Ya, kenapa? Karena again, saya tahu teman-teman ada yang interview menggunakan kendaraan umum sampai ke company itu agak sedikit bercampur aromanya. Jadi ketika masuk kurang sedap untuk kita hirup. Ada yang juga yang terlalu sedap untuk dihirup sampai tajam banget baunya gitu. Dia menggunakan sebuah parfum dan mungkin ya sekali dua kali cukup. Tapi mungkin dia
ada jimatnya kali parfumnya, jadi kayak satu badan tuh pakai parfum semua kali, sampai ujung kakinya dia, jempol-jempolnya pakai parfum semua. Jadi ketika masuk, orang yang belum masuk pun sudah tahu ini ada orang nih, ada interview, ada kandidat nih, karena sudah kecium baunya. Tajam sekali baunya gitu kan. Nah itu juga akan membuat saya pusing gitu, interviewer akan pusing juga, kayak gambar yang ada di sini nih yang teman-teman lihat itu bisa jadi pusing gara-gara kecium baunya gitu. Jadi hati-hati di situ. Ini adalah ketakutan-ketakutan yang biasanya muncul dari sisi kandidat. Tapi please, teman-teman sadari juga, interviewer, orang yang melakukan interview kepada kalian, yang memberikan pertanyaan kepada kalian itu juga takut. Ya, bukan cuma satu sisi yang takut, kami pun juga takut sebenarnya dalam melakukan interview. Apa sih yang biasanya ditakuti oleh interviewers? Kita tuh takut kandidat kita tuh tidak cocok. Kita takut salah meng-hire orang. Kita takut kita merepresentasikan perusahaan kita salah kepada kandidat. Kita takut kalau orangnya banyakan ngomong, kita nggak bisa memaksimalkan waktu 1 jam atau 40 menit itu dengan baik untuk menggali semua informasi. Sampai report kita itu salah. Itu kita takut banget di situ. Jadi jangan khawatir, saya interview ini, sesi ini akan namanya kicking off your interview skills. Harapannya itu supaya bisa teman-teman punya pola pikir yang setara gitu. Ini adalah profesional bisnis ya. Anda mau masuk menjadi pelamar pekerja, dan mereka butuhkan pelamar pekerja di situ. Jadi sama-sama saling membutuhkan di sini. Nah, kita takut tadi itu banyak. Interviewer akan takut bagaimana kalau kita, if I hired, you will be incompetent. Gimana sih kalau saya hire kamu tapi nggak kompeten? Yang kedua, saya takut kalau saya hire kamu, kerjaan kamu itu nggak yang sepenuhnya benar gitu. Jadi harus dicek kembali lagi sama orang lain. Saya takut, yang ketiga, saya takut kalau saya hire kamu nanti jadinya pemalas loh, cuman tampil bagus di interview doang. Ketika kerja bisa jadi pemalas gitu, jadi malas-malasan, bisa jadi memberikan minimum effort aja. Yang keempat, ini paling parah ini. Wah, saya takut kalau kamu saya hire, ujung-ujungnya nyakit gitu, sakit. Dan yang kelima, kalau saya hire kamu, bisa tahan lama nggak di perusahaan, jangan sampai saya hire kamu, begitu masuk sekarang, cuma 3 bulan, 4 bulan, resign gitu kan. Jadinya rugi gitu. Sedangkan harusnya saya cari orang yang benar-benar bisa stay di company kami. Makanya again saya bilang, it's not all about kompetensi, it's all about culture juga. Kita akan mencari orang yang akan coba fit dengan culture. However, orang yang sudah fit dengan culture kita, dengan perusahaan, itu akan stay longer. Ya. Yang keenam itu, saya takutnya ketika saya hire kamu, jadi orangnya demanding banget, complainer semuanya gitu. Ketika masuk bisa membuat iklim pekerjaan kita nggak bagus gitu. Jadi jangan sampai saya hire kamu masuk ke sini jadinya racun gitu, toksik buat lingkungan yang sudah rapi, anaknya masuk karena punya influence yang cukup tinggi, influencingnya lingkungannya bisa kacau gara-gara aku hire kamu gitu. Yang ketujuh, jangan sampai kamu masuk jadi orang yang arogan, rude, pushy, broody atau moody gitu. Dan yang kedelapan, jangan sampai ketika saya hire kamu, ujung-ujungnya kamu nggak bisa represent company ini dengan baik, dengan appearance kamu, dengan pride kamu terhadap pekerjaan gitu. Itu yang bisa jadi bumerang juga buat interviewers. So, ini pola pikir yang sama ya, sama-sama punya ketakutan. Jadi itu di manage, bukan untuk ditakuti terus, dipikirkan terus sampai hari H nggak ada langkah antisipasinya gitu. Makanya interviewer pun juga akan ada pelatihannya dulu gitu. Interviewer baru, rekruter baru juga nggak langsung sekali anak baru langsung tuh kamu sana interview sendiri, nggak bisa kayak gitu. Biasanya ditanemin dulu sama yang lebih senior, shadowing dulu gitu. Ini ada 13 alasan kenapa biasanya job interview itu failed. Ini ada satu situs, nanti sumbernya saya lampirkan ketika saya share materi ini ke teman-teman secara digital nanti lewat Peta Karya Center. Tapi ini cukup relevan dan memang saya akan elaborasi banyak di 13 hal ini nih. Yang pertama, Anda gagal interview karena Anda tidak melakukan research terkait dengan job pekerjaan yang Anda apply dan perusahaan yang Anda apply. Again, Anda pacaran aja, teman-teman pacaran aja, itu kan panjang prosesnya kan, nggak tiba-tiba ujuk lihat seseorang lawan jenis, tiba-tiba seret, oh mau jadian besok, nggak gitu kan.
pasti ada proses PDKT-nya dulu kan, mendekati, mengenal lebih dalam, ketika sudah yakin baru masuk di situ. Sama kayak kita melamar kerja. Teman-teman kalau lagi lihat pekerjaan, lihat job yang ada, cari tahu perusahaannya seperti apa. Kalau Anda dari jurusan bisnis, dari jurusan manajemen, lihat laporan keuangannya. Jangan masuk perusahaan yang financialnya minus, Anda masuk sana 3 bulan kemudian gulung tikar, jadinya apply lagi habis itu kan. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Cari tahu perusahaannya, bibit, bebet, bobot perusahaannya. Kemudian cari tahu juga pekerjaannya seperti apa. Ada atasan saya di perusahaan yang lama, itu dia dari teknik mesin, salah satu atasannya. Bukan atasan satu, tapi dia sharing ke saya. Bukan yang langsung ke saya reporting ke dia, tapi ada satu petinggi-petingginya di perusahaan yang lama. Dia itu memulai karirnya dia tuh dari lulusan teknik mesin. Passion dia adalah di research and development, ya. Mesin, teori, penelitian itu jagonya banget gitu. Tetapi dia masuk ke salah satu perusahaan di grupnya lama saya itu, dia masuk apply ke bidang HRD. Ya kan dia sudah apply, sudah seleksi, sudah kerja di hari pertama. Dia kaget. Kok pekerjaannya bukan mesin gitu kan? Terus dia ngomong, ini kenapa pekerjaan saya nggak teknik mesin ya? Loh kan kamu apply buat HRD. Emang menurut kamu HRD itu apa? Saya nggak tahu hanya itu apa, tapi RD-nya itu mungkin Research and Development. Kejebak di situ ya. Human Resource Department gitu biasanya. Tetapi RD-nya itu dipikir oleh dia itu Research and Development, jadi dia akan meneliti mesin, rekayasa segala macam. Itu yang ya, tapi untungnya beliau bisa adjust dengan baik hidupnya. Jadi beliau petinggi HR saat ini di perusahaan lama saya. Itu menjebak, dan hati-hati teman-teman harus lakukan riset yang mendalam. Yang kedua, you didn't ask them enough questions. Again, interview itu bukan satu sisi, bukan cuma satu arah, tetapi kita juga punya hak untuk bertanya, dan semakin kita menunjukkan kita punya pertanyaan yang berbobot, itu akan jadi poin plus bahwa memang kita punya interest yang besar ketika join di perusahaan tersebut. Jangan bertanya hal-hal silly yang teman-teman bisa dapatkan di mana saja. Perusahaan tahun kapan Pak berdirinya? Perusahaannya bidang apa ya Pak? Perusahaannya punya produk apa aja ya? Itu pertanyaan yang basic yang teman-teman sudah bisa dapatkan sebelum interview. You Google it, you name it gitu kan. Jadi teman-teman bisa banyak hal yang teman-teman lihat di situ lebih detail ketika teman-teman lakukan interview itu, ya teman-teman tanya aja, oh nanti jobnya ketika saya masuk nanti akan gini ya Pak ya, reportingnya langsung ke sini ya Pak ya, pekerjaannya saya ya, PR terbesar kita di bidang itu apa ya Pak saat ini, apa tema besar tahunan ini yang akan dikeluarkan oleh departemen ini Pak gitu, pekerjaan apa yang besar, PR besarnya apa Pak, itu lebih enak didengarkan. Kemudian ketiga, you didn't address the message of thanking each person you met with. Ini penting juga ketika kita masuk, ingat ya, user itu, calon atasan Anda ketika masuk proses interview itu mereka meluangkan waktunya. Dari sekian banyak pekerjaan, dari sekian banyak meeting, itu banyak banget waktu kita yang harusnya bisa isi agenda-agenda lain, tapi kita memilih untuk interview Anda. So you have to thank them. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Bapak sudah meluangkan waktu 30 menit untuk mengenal saya. Kalau teman-teman punya LinkedIn pun juga silakan ucapkan terima kasih Pak, saya yang kemarin saya Ramsi yang kemarin Bapak interview. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu. Semoga kita berjodoh dan saya bisa jadi bagian dari tim Bapak. Itu bisa teman-teman lakukan. Yang keempat, teman-teman banyak yang gagal ketika memberikan jawaban yang tidak konsisten, terkesan berbohong atau terkesan memberikan kesan yang tidak bisa dapat dipercaya. Ini berbahaya banget. Again, ada trik kami, nanti saya coba bongkarkan di akhir-akhir, sebentar saya bongkarkan, kita bisa mengetahui teman-teman berbohong itu dari mana. Yang kelima, biasanya gagal itu gara-gara kalian tidak bisa mengerjakan apa yang kalian cari dalam pekerjaan kalian saat ini gitu. Kan biasanya ada pertanyaan tuh, emang kamu kenapa mau bekerja? Apa yang kamu cari? Emang tujuan kamu apa dalam bekerja? Ini penting buat teman-teman ketahui bahwa setiap manusia itu harusnya punya plan. So, saya percaya teman-teman sekarang di usia 21 sampai dengan 23 tahun, kemungkinan besarnya,
you have to have vision about your life. 30 tahun saya udah jadi apa? 40 tahun saya udah jadi apa? Usia pensiun saya 56, 55 gitu. Saya sudah jadi apa di akhirnya? Dan ketika saya meninggal, saya dikenal sebagai orang yang apa? Ya, jangan YOLO terus gitu. You only live once. Asal sikat aja gitu. Tapi harus punya plan juga gitu. Saya sudah bilang bahwa memang saya punya tujuan karir ingin jadi HR director. Itu di pertama kali saya interview. Di usia sebelum 30 saya udah jadi manajer, 35 mudah-mudahan udah jadi division head gitu kan. Sebelum 40 udah jadi direktur gitu. Supaya jangan sampai saya baru umur 50 baru diangkat jadi direktur, cuma 5 tahun pensiun habis itu kan. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau lebih banyak berkontribusi di pucuk perusahaan, pucuk pimpinannya. So memang I put myself into a hard effort, usaha yang paling besar di awalnya gitu. Itu teman-teman harus jelaskan di awal. Yang keenam, you couldn't explain why you want their specific job. Kenapa job ini ada dan kenapa harus saya yang masuk ke sana? Ya, teman-teman bisa melihat banyak sales. Misalnya kalau Anda mau masuk ke bidang sales, itu banyak sales executive positions di mana-mana ada. Tetapi kenapa Anda pilih perusahaan tersebut dan kenapa spesifik ambilnya sales? Anda harus cari tahu kenapa itu. Ya, saya mulai karir saya di rekrutmen karena saya tahu saya dari finance masuk ke HR itu besar gapnya, dan rekrutmen salah satu bidang yang cukup kebayang lah buat saya di branding. Kita nge-branding perusahaan ke kampus-kampus, lakukan campus hiring itu masih dekat dengan kehidupan saya di kampus. Tetapi untuk memahami konsep HR dari rekrutmen itu kan banyak kompetensi dibahas di sini kan. HR itu kan kuat dengan kompetensi kan, dengan orang kita bahas. Saya bisa masuk dengan itu di rekrutmen itu bisa tahu lebih banyak di situ. Yang ketujuh, biasanya kita dalam interview itu menunjukkan energi yang lemah. Ketika masuk, terkesannya ogah-ogahan gitu. Again, jangan buang waktu. Kalau kamu ogah-ogahan, kamu nggak mau memang ke perusahaan tersebut, jangan datang. Mendingan tolak. Ya, karena apa? 30 menit, 40 menit itu berharga buat kita bekerja dan berharga buat Anda, buat teman-teman kandidat gitu. So, kalau memang ogah-ogahan ya mending jangan gitu. Ketika Anda mau interview, show that you want to get that job gitu. Show that you want to get hired and to contribute in the company gitu. Itu paling penting. Jangan datang dengan loyo karena again ya, kita masih tinggal di Indonesia. Bisa jadi kalian sakit hari itu. Kesannya lemah gitu ya. Kalau saya interview bisa jadi orang gini-gini, tangannya gini. Kalau saya dan teman-teman saya dulu di rekrutmen itu, kita akan nanya, kamu kedinginan? Karena bisa jadi orang kayak gini tuh tangannya itu bukan jadi dia arogan, dia kedinginan, ya kan? Bisa jadi dia lemas itu bukan karena dia ogah-ogahan gitu, tapi bukan karena dia pendiam, tapi karena mungkin dia sakit gitu. Kita akan tanya, kamu lagi sakit hari ini? Jadi please show kamu antusias, karena tidak semua orang bisa nanya kayak gitu ya. Banyak recruiter, banyak user yang akan melihat first impression. Kamu lemas. Berarti kamu orangnya nggak berenergi lah, malah saya ambil kamu di tim saya. Hati-hati di situ. Yang ke-8 ini kalian terlalu humble. Iya Pak, biasa aja. Iya Pak, nggak terlalu gimana-gimana juga. Bapak bisa aja. Jadi itu hati-hati juga. Jangan sampai kalian kesan terlalu humble di situ. Sampai kalian nggak bisa menjual profil kalian. Ya, jangan terlalu humble sampai teman-teman nggak bisa jual profil kalian gitu. Orang nggak bisa mengetahui diri kalian. Saking humble-nya orang, ada ada kandidat yang saking humble-nya nggak mau ngomong. Tunggu tanya dulu baru bisa ngomong gitu. Jadi agak krik-krik sih dalam interview kayak gitu tuh. Saking dia humble-nya dia pilih kata-kata. Ya, jangan kayak gitu. Yang ke-9, you didn't make it about them. Jadi gini. Again ya, perusahaan mencari orang untuk bisa berkontribusi, ya, bukan mencari orang paling pintar di kampusnya, bukan mencari orang yang punya segudang prestasi untuk di-hire duduk di meja pojok sana tuh, bukan kayak gitu. Tetapi teman-teman di-hire untuk bisa perform buat company. So ketika interview kalian harus menunjukkan bagaimana diri kalian bisa berkontribusi ke sana, ya. Bagaimana pengalaman kalian sebelumnya itu match dengan kebutuhan mereka. So titik temu itu interview. Jangan terlalu menjual profil teman-teman yang atribut-atributnya yang kurang penting gitu. Misalnya,
Ya Pak, saya kan menang juara 1 nasional lagi Pak. Lomba apa Pak? Lomba puisi. Kan nggak relevan ya. Apakah Anda di-hire untuk puisi? Apakah kita nggak tahu kalau dia perusahaannya mungkin perusahaan art gitu, opera atau teater ya mungkin bagus gitu. Tetapi kalau perusahaannya perusahaan bisnis ya nggak cocok gitu. Tunjukkan atribut-atribut diri kalian, penghargaan kalian yang memang cocok, yang bisa pas dengan kebutuhan mereka, dengan kebutuhan perusahaan. Itu penting. Yang ke-10, body language dengan appearance tidak great. Ada yang bungkuk. Again ya, tegak saja, relax saja. Mau gerak-gerak pun, show yourself di situ. It's better to show yourself truly who you are di situ dengan manner yang bagus. Saya kalau interview akan selalu energinya tinggi kayak gini nih, dan memang saya juga biasanya bungkuk gitu. Tetapi dalam interview saya tahu diri, saya harus tegak, dan kelemahan saya itu di leher sini. Saya tahu kadang-kadang bisa tunduk gini nih. Orang banyak yang kurang suka melihat seperti itu, tetapi ya saya latihan aja ketika interview, lakukan itu dengan baik, dan sesekali nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk gak apa-apa. Ya, tetapi usahakan kalian pede dan punya postur yang menunjukkan kalian siap dan kalian antusias dengan interview tersebut. Pakaian kalian pun juga sesuai. Tadi sudah saya bahas di awal, pakaian-pakaian seperti apa yang bisa cocok, dan kalian harus cari tahu lebih awal di situ. 11. Saking sombongnya, orang-orang itu biasanya banyak yang menunjukkan attitude yang tidak bisa di-coach. Ya, berasa paling pintar. Kalau pintar sedikit, kalau sudah berprestasi, jangan punya mental seperti bisa berjalan di atas air. Hati-hati. Sejak pertama kali Anda mempunyai seperti itu fisik, punya mental seperti itu, pasti akan gagal ujung-ujungnya. Ya, show coachable attitude. Selalu berpikir Anda itu gelasnya masih kosong, setengah terisi aja gitu, masih ada sisanya kosong yang lebih banyak lagi untuk bisa diisi. Pastikan Anda punya attitude itu dan tunjukkan Anda mau belajar banyak hal. Yang ke-12, ini penting, build rapport dengan hiring manager. Recruiters itu biasanya didesak untuk bisa cepat-cepat cari kandidat gitu ya. Yang menentukan pada akhirnya adalah hiring manager. Ini adalah calon user Anda. Atasan Anda langsung di sana. Ketika interview, usahakan Anda klop, dapat chemistry-nya di situ. Gitu. Anda bisa melihat gitu masuk ruangannya dia atau ruangan meetingnya dia, lihat pakaiannya gimana. Karena manajemen itu pertama kali interview itu sudah menunjukkan sisi dia gitu. Oh, dia pendiam orangnya, jadi gue nggak bisa banyak-banyak ngomong nih gitu. Oh, dia orangnya suka ngobrol nih. Oh, kita ngobrol deh gitu. Coba masuk ke hobi beliau apa. Oh, pas klop. Karena kita cenderung akan mencari orang yang akan klop bekerja, yang kompeten dan culture fit. Tadi again saya bilang kompeten dan culture fit. Yang ke-13 yang sering gagal adalah skill kita nggak cocok nih dengan apa yang mereka butuhkan. Again, tadi saya bilang di awal, ketika job searching, cari posisi, cari perusahaan, cari posisi yang kalian akan lamar itu, pastikan requirement-nya kan sudah lengkap semua situ tuh. Bisa apa, bisa apa, bisa apa, bisa apa. Ya kan, pastikan CV kalian juga sama seperti itu. Dan ketika interview juga sama seperti itu, dan di realita juga sama seperti itu. Ya. Karena ini nomor 13 ini paling banyak kejadian ini. Banyak yang gagal karena memang skills-nya, kompetensinya nggak di bidang itu gitu. Dia sangat pendiam gitu, tapi dia mau apply di bidang PR yang tampil depan publik dengan public speaking, bisa dilatih sih, tetapi nggak semua orang mau punya banyak waktu, luxury of time di situ. Ada 2 kandidat. Yang pertama kandidatnya tadi saya bilang kita mencari PR ya. Ini adalah orang yang kalau ngomong tuh ngerocos terus. Ini ada orang yang pendiam, ya kan? Ini orangnya bagus nih kalau dia ngomong nih, message-nya pas. Ini pelit ngomong nih. Ya perusahaan saya prefer cari kayak gini nih. Ya udah saya ambil dia. Ini bisa dilatih untuk jadi kayak gini, tetapi ini lama waktu latihnya. Dan kalau saya dihadapkan dengan 2 pilihan ini, kenapa saya harus memilih ini? Ya kan? Pilih aja yang sudah siap dipakai, yang siap dikontribusikan di perusahaan gitu. Ya, cari pembantu aja, cari yang berskill dong, ya kan, malas kita cari pembantu yang masih baru gitu. Ngajarin sapu dari awal, nyuci piring dari awal, kalau bisa cari yang sudah berpengalaman lah gitu. Cari yang pembantu aja cari berpengalaman gitu, apalagi karyawan gitu. Pak Fano dan teman-teman dari CDC, saya minta 2 menit lagi. Ini saya membukakan sebuah rahasia
ini abis ini kita tanya jawab ya. Saya membukakan sebuah rahasia cara menjawab yang kita sebagai rekruter akan cari dari teman-teman. Ya, ini saya bongkar. Ya, ini rekruter itu akan menggunakan pola ini. Ini rahasianya. Kita akan menggunakan teknik namanya behavioral event interview. Behavioral event yang warna hitam itu adalah kejadian. Kita akan mencari satu kejadian yang bisa merepresentasikan kompetensi teman-teman, di mana itu kami prediksi itu secara konsisten teman-teman bisa bawa sampai dengan kalau kita hire. Kalau kalian jago dengan planning, ya kan, di behavioral interview-nya, harapannya planning itu bisa teman-teman bawa ketika dalam bekerja nanti. Ya. Saya akan cari orang-orang yang punya teamwork di behavioral event interview, kejadian khusus secara spesifik harus diceritakan agar kami bisa melihat, oh, kami bisa menjudge, oh, ini orang punya teamwork yang bagus dan cocok buat perusahaan. Itu behavioral event namanya ya. Nah, pola kami menggali itu akan menggunakan pola STAR. Ingat ya, polanya adalah STAR. Situation, task, action, result. Interviewer will expect to get perfect evidence. Kita butuh evidence, behavioral interview, behavioral event. Ada evidence-nya bahwa kalian itu memang jago di bidang tertentu. Kalian memang kompeten di situ. Train yourself to give answer specifically, secara spesifik menggunakan metode STAR ini. Situation, task, action, result. Kita mesti menjelaskan dulu situasinya seperti apa. Ya, apa yang teman-teman hadapi, task-nya, tugas kalian apa, action-nya apa yang kalian lakukan, dan result-nya apa, hasil akhirnya seperti apa. Ya, situasinya jelasin dulu, tugas kalian, peran kalian itu apa yang kalian lakukan, dan hasil dari kalian lakukan itu apa. STAR, situation, task, action, result. Contohnya seperti ini. Oh, sorry, dalam interview itu, karena kita menggunakan behavioral event, hindari memberikan jawaban yang pertama adalah kolektif. Jangan memberikan jawaban yang kolektif. Dulu ya Kak, di kampus kita itu, ya kan saya interview Anda, bukan tim Anda saya mau hire kan, saya mau interview Andanya. Anda tuh melakukan spesifik apa di sana? Dulu Pak Kak, mencari dana tuh kita tuh gini, sorry bukan kita, Andanya ngapain gitu. Ya. Kemudian jangan memberikan jawaban yang prediktif. Saya akan, saya yakin, kedepannya saya akan. Aduh itu mah di zaman-zamannya pemilu tuh banyak gitu tuh. Lebih memberikan janji-janji kan. Yang ketiga adalah generalisir. Saya biasanya ya secara general sih Pak, saya gitu Pak biasanya gitu. Nggak spesifik, itu kalian memberikan branding terhadap diri kalian sendiri. Biasanya saya gini gitu, tetapi nggak ada yang spesifik, nggak ada bukti konkret di situ. Dan yang keempat adalah normatif. Saya seharusnya. Ya Pak, kalau kayak gitu sih harusnya saya akan gini Pak ke depannya. Again, ini tidak menjadikan evidence karena seharusnya belum terjadi. Kolektif, prediktif, generalisir, dan normatif ini bukan evidence yang kuat. Karena ini adalah kita mencari evidence yang sudah terjadi dan spesifik, bisa jadi evidence ya, evidence, bukti kuat. Contohnya, pernah nggak teman-teman ditanya dalam interview, coba ceritakan satu prestasi terbesar kamu yang paling kamu banggakan. Ini contohnya ya. Ini anggap aja ini jawaban orang lain. Contoh aja, kandidatnya akan menjawab seperti ini. Jelaskan situasi dan tugas kamu. Kita baca sama-sama ya. Pernah dulu Kak, ketika saya semester 3, di mana saat itu saya melihat ada sebuah kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Korea Utara. Nah, iseng banget ya, jadi Korea Utara ya. Saat itu saya dari Indonesia hanya akan dipilih 3 orang Kak, dan jumlah pendaftarnya sih rata-rata 3.000 orang per tahun. Itu situasi sudah dijelaskan di awal kan ya. Dia mau ngapain? Dia mau ngelamar untuk ambil pertukaran pelajar. Cukup ketat loh persaingannya, situasi kayak gitu gambarannya. Saya tahu Kak, jika syaratnya tidak mudah, karena pendaftar tuh harus menunjukkan bukti prestasi akademik dan kemampuan fisik yang tangguh juga. Saat itu, kalau saya lihat lagi ya, pas Gisa mau lamar itu, keadaan akademik saya biasa-biasa aja, dan fisik saya tergolong lemah Kak.
sering-sering sakit-sakitan gitu. Nah, tapi ada batas waktunya 6 bulan, Kak. Jadi masih bisa saya siapin diri saya dengan baik 6 bulan itu. Aksi kita apa? Terus apa yang kamu lakukan di situ? Ya kan? Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa capai tujuan kamu tadi? Ya, mengetahui waktunya nggak lama lagi, saya membuat perencanaan yang ketat untuk mempersiapkan diri saya. Saya membuat perencanaannya dengan detail loh, Kak, dan saya tempelkan di meja belajar saya gitu. Bahkan saya buat reminder harian di handphone gitu. Saya harus belajar, saya harus olahraga gitu ya. Nah, untuk fisik saya tiap hari bangun pagi, Kak, subuh-subuh, lari 5 kilo, terus tingkatin lagi ke 10 kilo, ke 15 kilo secara bertahap. Kemudian juga ada beberapa kali juga sih latihan kepemimpinan camp-camp gitu dari kampus sama TNI kerjasama gitu. Jadi saya ikut-ikutan Rindam Jaya kayak gitu namanya. Nah, pas ikut itu saya sempat sakit, Kak. Drop mental saya drop banget, kayak ngapain sih saya nyiksa diri kayak gini gitu. Tapi saya berjuang, Kak, untuk tetap bisa meraih mimpi saya. Saya pengen ke Korea Utara gitu karena nggak bisa lah orang liburan ke Korea Utara gitu kan. Jarang kan kita melihat tour and travel mau ke Korea Utara gitu. Korea Selatan banyak, ya kan, lihat upah-upah di situ banyak. Tapi kalau ke Korea Utara ngapain mau ke sana, mau ketemu dengan Kim Jong Un gitu kan. Nah, untuk akademik saya ikut beberapa kelompok belajar, Kak. Bahkan saya selalu interview pembelajaran yang habis diterima di kelas, pulang-pulang saya belajar lagi untuk itu. Rutin sih lakukan itu. Nah, kalau sudah masuk masa ujian, kemarin tuh Pak di semester 4 itu saya belajarnya lebih giat lagi gitu. Bahkan saya minta tolong ke dosen untuk luangkan waktu 3 kali seminggu loh, Kak, untuk bahas case study gitu, supaya lebih paham dengan materi konsepnya apa. Terus hasilnya gimana? Apa yang kamu capai ketika kamu sudah melakukan itu? Tapi ya ini Pak, setelah 6 bulan berusaha, saya sih bersyukur bisa lebih fit secara fisik dan nilai akademik saya juga masuk yang tertinggi, Kak, di program studi angkatan saya, Kak. Akhirnya saya bisa daftar tuh sesuai berkasnya lolos, tapi pas lagi seleksi saya gagal. Dan pada akhirnya saya gagal, cuma masuk 10 besar aja. Meskipun gagal, tapi saya dapat hasil yang baik loh, Kak, dan saya tidak patah semangat. Saya memutuskan untuk tetap belajar lagi di tahun depan gitu, untuk ikut lagi tahun depan. Kira-kira apa kesan yang Anda tangkap? Silakan ketik di kolom chat. Kandidat itu kuatnya di mana? Ya. Ayo, teman-teman. Dia itu kuatnya di mana? Kandidat tadi berhasil menunjukkan dia kompeten di bidang apa? Soft kompetensi ya, ini masih soft kompetensi, bukan matematika gitu, nggak ada. Tapi ini soft kompetensi. Kalau kita lihat tadi nih ya, hasilnya kan dia gagal kan? Dia gagal loh. Tapi kandidatnya gimana? Apakah dengan dia menunjukkan dia gagal, itu nilai minus nggak? Nah, itu sudah banyak tuh. Betul. Ada list of kompetensi dan perusahaan akan mencari orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya ya. Ini adalah 5 yang biasa dicari. Ini paling besar yang dicari. Yang pertama itu adalah planning. Orang yang ini tolong dicatat. Perusahaan itu akan mencari orang yang punya planning yang bagus. Yang kedua, perusahaan akan mencari orang yang memiliki communication dan interpersonal skill yang bagus. Yang ketiga, teamwork yang bagus. Yang keempat, orang punya analisis yang bagus. Yang kelima, akan mencari orang dengan drive. Drive itu keinginan, dorongan, courage, ketekunan gitu, kegigihan yang bagus. Dari interview tadi, saya udah bisa dapat 2 evidence. Evidensi apa? Ini di paragraf pertama ini saya udah tahu dia orangnya cukup detail nih dalam membuat perencanaan nih. Dia punya perencanaan jangka panjang dan dia sudah membuat juga perencanaan harian tuh, sampai pakai reminder bahkan. Ya kan? Dan ketika dia eksekusi itu jadi jalan semua. Dia ada bangun paginya, dia ada larinya di situ, dan dia sampai minta ke dosennya. Bahkan kalau interviewnya beneran nih, saya akan tanya nih, kamu gimana bisa nanya ke dosen kamu nih, bisa sampai minta dosen kamu bahas case study 3 kali seminggu lagi, bahkan kan seri banget kan, dosen pun juga akan sibuk kan mengajar, punya bisnis sampingan gitu. Tetapi kenapa kalian bisa diberikan waktu privilege dengan dosen itu penting. Saya akan gali situ juga sebenarnya. Tapi dari paragraf ini saya tahu dia itu punya planning yang bagus.
Dan kalau masuk ke paragraf ini, saya melihat anak ini, dia tahu kelemahan dia apa, dan dia tahu syarat dia mau berprestasi itu apa. Dan dia lakukan itu. Ketika dia gagal, dia nggak pantang menyerah. Tadi kan dia bilang dia sempat drop, dia sempat apa segala macam, tapi dia nggak pantang menyerah. Dan dia dapat hasilnya at the end. Jadi dia punya drive yang bagus. Jadi saya akan melihat ini ada 2 yang bagus di sini. Itu kurang lebih teman-teman start interview. Bisa teman-teman lakukan. Nanti kalau Anda rajin bertanya dalam sesi ini, saya akan meluangkan waktu untuk 6 orang nanti dari PCC yang akan memilih 6 orang dari sesi ini yang paling rajin, yang paling tanya jawab atau memberikan jawaban. 6 orang ini akan saya setting waktu khusus untuk latihan interview. So, teman-teman bisa kasih saya CV-nya nanti, bisa kasih saya satu posisi secara spesifik apa yang akan kalian capai. Misalnya kalian lihat iklan di mana di PTX, dia lagi nyari konsultan gitu. Saya mau apply ini Kak, tolong dong dibantu, silakan. Saya akan bantu teman-teman untuk latihan interview dengan start interview ini. Karena kalau punya start ini sudah gampang. Ya ini rahasianya. Saya bongkarin semua hari ini. Oke, Aurel, kita tanya jawab aja ya. Oke, nah terima kasih ya Pak Ramzi atas paparan untuk sesi pertama ya. Benar-benar ternyata banyak banget hal yang harus diperhatikan ya Pak di dalam kalau kita mau interview nih untuk sebuah pekerjaan. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Ferdinand dan Kak Ferdinand minta saya membacakan. Saya mau bertanya, untuk bagian job selection atau cari lamaran kerja, apakah lebih aman untuk meng-apply ke lebih dari satu lamaran atau cukup satu lamaran saja? Begitu Pak. Oke. Baik, jangan terpaku pada angka-angka ya. Kita melihat banyak kesempatan. Saya pribadi pun juga saya pertama kali apply, tapi saya batasin 15 perusahaan paling maksimal. Dan itu memang perusahaan yang industrinya sama gitu. Saya memang mau masuk pertama kali ke konglomerat dan itu sudah saya bilang ke perusahaan yang memang national base dari lokal dulu gitu. Karena saya pernah magang di multinasional di L'Oreal, saya masuknya, saya pengen lihat perspektif dari perusahaan lokal, perusahaan dalam negeri gitu. Jadi saya apply-nya BUMN, saya apply-nya ke Astra gitu, saya apply-nya ke beberapa grup-grup Sinarmas, segala macam, Jarum juga pernah gitu. Bahkan sampai retail-retail. Jadi saya punya seleksi di situ, ada 15 perusahaan saya apply di situ pertama kalinya. Dari 15 itu yang dipanggil telepon tuh sekitar 8 atau 10. Dan yang benar-benar sampai interview itu sekitar 5 perusahaan dan sampai offering akhir ada 3 perusahaan. Jadi saya ada 3 perusahaan yang offering di tahap akhir saya. Ini strategi lagi ya saya bilang. By the end of the day ini strategi lagi. Teman-teman bisa, kalian punya hak untuk apply lebih daripada satu. Karena kan aplikasi cuma kalian sendiri yang punya modalin kalian sendiri kan sebenarnya. Print CV-nya atau kirim-kirimnya itu punya kalian sendiri. Jadi nggak ada yang dirugikan dari situ. So, bisa lebih daripada satu pun nggak apa-apa. Cuma ingat, harus selektif. Jangan asal lihat, oh ada dibuka di job street, nih apply aja, banyak-banyakin, gitu. Pas tiba-tiba ditelepon, perusahaan apa tadi namanya Kak? PT apa? Saya nggak tahu apa, PT apa Pak? Oh, PT itu. Oh, nggak pernah denger ya Pak, maaf ya Pak. Gitu. Jangan sampai kayak gitu kejadiannya. Ya, semoga menjawab, Mas Ferdinand. Oke, kepada Kak Ferdinand semoga menjawab ya. Nah, bagi teman-teman lain yang masih mau bertanya, masih ada kesempatan, mungkin bisa langsung open mikrofon saja ya, kalau mau bertanya, supaya lebih enak. Oh, ini ada pertanyaan dari Kristia. Ini, Kristia Lucianti, saya mau bertanya, jika apply pekerjaan di Surabaya, sementara saya kondisi di Madiun, apakah tidak masalah? Karena saya beberapa kali apply dan dipanggil wawancara secara mendadak, misal besok disuruh datang atau 3 jam lagi disuruh datang. Ketika saya tawarkan solusi, di schedule nggak mau. Bagaimana ya, Pak? Oke, ini perusahaannya kurang profesional. Karena harusnya kalau kami di Astra dan sekarang di Media Group saya, kita punya SLA namanya Service Level Agreement gitu, yang dimana itu kalau kita kandidat itu nggak boleh mendadak. Interviewnya misalnya hari Senin depan, saya harus dengan ke dia itu hari Rabu, apalagi luar kota gitu. Jadi ini kalau saya ngerti case ini perusahaannya masih belum matang dalam sistem standarisasinya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya, misalnya seperti itu.
Kemudian kalau misalnya dia mendadak, silakan aja untuk dinegosiasi. Pak, mohon maaf kalau 3 jam lagi terlalu mendadak Pak. Gitu. Sampaikan aja kalau mendadak Pak. Bisa di reschedule besok nggak ya? Atau mungkin kalau Pak, kalau besok sudah ada janji sama teman saya atau saya sudah ada kepentingan lain Pak, boleh dibantu untuk dijadwalkan lagi berikutnya. Sampaikan dengan baik kenapa kalian tidak bisa datang di situ. Dan kalau misalnya ini untuk wawancara online atau reschedule nggak mau, ya udah, it's about choices. Kamu masih mau diproses atau enggak? Kalau masih mau diproses dan ikutin aja, mungkin mereka punya standar. Kalau memang kamu nggak mau dan nggak nyaman dengan harus ketemu langsung, dan kamu bisa withdraw dan cari perusahaan yang melakukan itu gitu. Nggak sedikit kok, apalagi sekarang COVID kayak gini, saya yakin perusahaan yang baik itu pasti akan meminimalisir resiko di perusahaannya. Ya, karena kan interview kan ketemu langsung. Kita nggak tahu loh orang itu mau bawa penyakit atau enggak. Dan kita nggak tahu juga, kita sebagai perusahaan pun juga bisa kasih sakit ke orang lain gitu kan. Nah, kalau perusahaan yang baik ya pasti sadar dengan begituan lah. Gitu. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Nah, ini ada satu pertanyaan dari anonim dan kebetulan pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari Kak Yolanda. Jadi, ketika ditanyai tentang gaji, ini sebaiknya kita menjawab bagaimana gitu, Pak? Menjawab gaji nanti di after ini ya, saya akan Oh jawab ya, gaji after ya. ini masih ada. Ada satu Oke, bagian slide khusus yang saya buatin buat gaji. Oke, Pak. Nah, kalau begitu dari Kak James mungkin ya, Kak James Pringgo ini katanya mau on microphone nih, Kak. Boleh nih, Kak Ya, James. boleh. Silakan, Ya. James. Oke, makasih Pak. Ini saya mau tanya untuk yang tadi Bapak bilang materinya itu ada salah satunya tentang garis tengah. Saya mau tanya tentang garis tengah antara kita itu nanti sikapnya dinilai arogan atau rendah diri. Itu cara nyari garis tengahnya seperti apa ya? Karena kan kalau misalnya kita terlalu arogan juga nggak baik, tapi kalau terlalu rendah diri juga nggak baik seperti itu. Dan Betul, apakah mungkin ekstrim ada ya. pertanyaan dan apakah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kira-kira pada saat wawancara nanti? Untuk yang kedua, Bapak tadi juga ada bilang untuk kita supaya tahu goalnya kita ini mau apa, supaya kita ini bisa melamar pekerjaan dan juga spesifik posisinya seperti apa gitu. Yang mau saya tanyakan adalah apakah kita ini harus harus membawa membawa perusahaan tersebut dalam goal kita atau seperti apa ya? Karena kalau secara logika apabila perusahaan tersebut tidak disertakan ke goal kita, perusahaan tersebut mungkin nggak mau kerjasama dengan kita gitu. Itu yang saya tahu sih Pak, yang secara logika saya gitu. Itu aja sih Pak. Siap Pak James, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Gini, kalau kita ngomong terkait dengan perusahaan, dengan goal kita, gini ya, saya bilang bahwa memang dengan kita mention kita punya goal, arti kita menunjukkan kita punya perencanaan yang baik terhadap perusahaan, ya kan? Anda kalau di hire dan memang perusahaan tersebut mempunyai proyeksi Anda bisa jadi manajer, artinya Anda dipercaya untuk mengelola sumber daya yang ada di perusahaan tersebut agar bisa mencapai tujuan. Ini penting karena ada perencanaan, again ya, perencanaan. Gimana kita bisa yakin Anda menjadi talent yang tepat buat bisa manage diri Anda dengan baik, ya kan? How can I be convinced to hire you to give you the authority untuk bisa manage perusahaan ini atau bisa berkontribusi dengan perusahaan ini if you are not that capable enough to manage yourself. Ya, itu logikanya. Kenapa saya bilang kita harus menunjukkan goal kita dengan baik? Dengan kita menunjukkan kita goal yang baik, kita men-show tadi kita capable dengan handle diri kita sendiri.
dan perusahaan akan memastikan Anda tuh culture fit nggak ya dengan perusahaan ini. Anda tuh benar-benar sejalan nggak visinya dengan perusahaan ini. Again, ini kayak pacaran. Harus satu visi ya, kalau nggak satu visi, cepat bosan dan menghilang. Ya kan? Again, saya bilang tadi bahwa kita harus punya goal. Nah, apakah goalnya harus mention bahwa memang goal saya saya harus bekerja di perusahaan ini Kak, karena memang goal saya di perusahaan ini. Akan kesannya sangat naif, tetapi tidak sedikit orang melakukan itu. Ada juga beberapa yang melakukan itu, bahkan ada teman saya yang mention dia secara spesifik punya mimpi kerja di Astra. Dan dia masih bertahan sampai sekarang di perusahaan yang lama. Ada juga teman saya yang sudah secara spesifik yang bilang, apapun terjadi, passion saya. That's okay. Tapi di balik itu harus jelas kenapa kamu pilih itu sebagai goal kamu. Ya kan? Harus jelas. Saya udah bilang, kalau saya pribadi, saya mau masuk ke HR karena saya udah tahu contributing kepada orang lain itu menjadi kesenangan buat pribadi saya. Lakukan coaching itu jadi apa ya, makan sehari-hari lah kalau boleh saya dapat banyak privilege, saya akan sangat senang sih itu. Again, menemukan goal terhadap diri sendiri itu nggak mudah, dan terkadang kalau kita sudah mention sebuah goal itu kesannya kan bisa jadi terlalu muluk-muluk lah ya, terlalu tinggi, dan kita bisa diputar-putarin ujung-ujungnya, bisa jadi berubah dari goal kita sendiri. Itu nggak masalah. Perusahaan akan mencari orang yang memang punya goal untuk melihat dia punya perencanaan dan melihat dia cocok atau enggak. That's it. Cara penyampaiannya gimana pun terserah teman-teman. Itu kurang lebih Pak James. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan gimana balancing agar tidak terkesannya terlalu arogan dan gimana kesannya tidak terlalu humble ya. To humble menurut saya itu tidak bisa menjual profil dia, dan too arrogant itu menjual profil dia terlalu berlebihan sampai memposisikan dia bisa jalan di atas air. Saya bilang tadi itu akan menunjukkan uncoachable attitude. Caranya gimana? Ini ada sebuah tips di sini sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa satu slide ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman, pertanyaan Pak James juga khususnya, Mas James. Pertama itu teman-teman cari bocoran kompetensi dan values apa yang perusahaan cari. Ya, ini tidak susah cara carinya, karena sudah lumrah perusahaan itu kan punya website. Kamu cari aja di websitenya dan lihat di web career-nya itu tuh biasanya dia mention we are looking for bla 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 talents, ya kan? Bla bla itu kan kata sifat. Itu bisa kita simplify nggak dalam interview nanti? Sampai saya jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan itu artinya dijual dirinya itu paling jago. Again, dikatakan arrogant kalau sudah ada self-centric. Ya, terlalu mengagung-agungkan diri sendiri. Dikatakan humble kalau kalian nggak bisa menjual profil kalian ke arah yang tadi. Kemudian kalau kita lihat dari profil karir itu bisa ada profil apa yang dicari orangnya. We are looking for a talent who are there to contribute bla 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 in thrilling experience gitu kan, biasanya gitu bahasanya, adventurous career with us with professional teamwork, berarti sudah ada teamwork gitu tuh jadinya nih. You are able to have a plan and execute bla 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 bla, itu kan sudah ada semua biasanya di web career. Itu clue buat teman-teman apa yang mereka cari. Kemudian kita bisa lihat lagi di halaman visi, misi, values. Ya, ada visi, ada misi, ada values. Lihat bagian values itu tuh karakter orang yang dicari itu harus seperti itu. Karena behavior, karena culture itu, saya bilang tadi culture fit. Culture itu dibentuk secara kolektif oleh orang-orang kan. Semua orang melakukan hal yang sama, itu culture. Indonesia, culture-nya makan nasi itu karena semua orang makan nasi di Indonesia kan. Kalau satu orang yang makan nasi itu bukan culture namanya ya, itu perilakunya dia, kebiasaannya dia. Tapi kalau ketika semua orang suka makan nasi itu jadi culture kita. Nah, Anda bisa lihat dari values ini, kira-kira kecocokan Anda dengan values tersebut seperti apa, dan itu bisa teman-teman jual ketika interview nanti.
Yang kedua, tipsnya adalah persiapkan start untuk menunjukkan bahwa kamu kompeten sesuai dengan apa yang mereka cari. Semakin banyak contoh evidence-nya semakin bagus, semakin konsisten. Karena kita akan menanyakan, tadi kan saya bilang ya, walaupun saya ngomongnya prestasi terbesar kamu, itu saya bisa balikin pertanyaannya. Apa kegagalan terbesar kamu? Ya kan? Terus kalau kamu sudah mulai, saya curiga nih, ini orang kok berbohong ya ketika tadi kan kamu ngomong terkait dengan planning nih ya. Kamu pernah nggak mungkin 3 bulan terakhir deh planning apa yang paling bagus menurut kamu? Gitu. Kalau misalnya dia masih berbohong lagi nih, saya bisa mainkan di rentang waktunya lagi tuh. 1 tahun yang lalu tuh apa yang kamu lakukan dengan planning kamu bagus? Nah, sekarang kamu punya planning apa buat masa depan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Terus assess. Nah, tadi kalau pertanyaan Mas James, gimana supaya nggak terlalu dominan, nggak terlalu arogan, gimana nggak terlalu humble? Ya udah, teman-teman siapin tuh. Kalau misalnya sudah tahu nih, oh perusahaan akan mencari terus karyawan dengan teamwork yang bagus. Tunjukkan pengalaman gua 3 bulan lalu teamwork yang bagus itu apa ya? Terus apalagi ya? Oh pas aku lagi ikut organisasi ini nih, 2 cukup dah. Kalau kita bilang cukup dah, berarti sudah nggak humble banget lah gitu intinya kan. Tapi ini terlalu berlebihan nih, terlalu arogan jatuhnya. Nah, yang ketiga jangan berbohong. Karena kita bisa tadi tahu tuh konsisten, kita baru bisa judge. Are we too humble atau are we too arrogant untuk menjual diri kita, menjual profil kita dalam interview. Gitu. Tapi kalau dalam interview yang langsung, kalau dia terlalu menjual prestasinya dan itu nggak relevan dan apa-apa dia menjual itu terus, itu saya bisa bilang dia arogan. Gitu. Kalau dia diem banget dan dia terlalu merendahkan diri, saya bisa bilang itu humble, tengah-tengah lah. Again ya, untuk mencari kata ideal itu susah dan susah didefinisikan juga. So it's about your judgment, karena masing-masing ideal menurut Ramsey dengan ideal menurut orang lain itu beda-beda. Tapi paling tidak James, sebagai seorang James, you have your answer di mana idealnya and you have your preparation. Ini sudah ada slide-nya ini. Untuk siapinnya gimana. Gitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi? Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya nanti bisa di sesi pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Ini kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Oke. Siap, ini nggak terlalu lama. Saatnya cuma sedikit aja. Aku manage 10 menit sudah selesai nih ya. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya. Ini akan banyak terkait dengan offering dan juga agreement. Tujuannya adalah seal the deal. Saya izin minum sebentar dulu ya. Oke. Saya hanya ingin bilang, offering atau tawaran atau penawaran yang diberikan oleh perusahaan itu tidak terbatas pada jumlah rupiahnya. Ya, jangan hanya tergiur dengan gaji yang 2 digit. Ya, kan sempat heboh tuh kemarin tuh dari beberapa kampus mengatakan dia menolak karena cuma 1 digit gitu ya, dikasih gajinya. Again, dalam bekerja itu is not about salary. Salary yes, itu basic needs kita untuk yang kita penuhi. Kita harus lihat lagi posisi apa yang ditawarkan. Ya. Apakah posisi-posisi ini memang sepantasnya yang kita dapatkan gitu. Kalau teman-teman masih fresh graduate ya cari posisi analis gitu. S1 ya jangan cari posisi administrator gitu ya. Walaupun gajinya gede, mau nggak saya kasih gaji 10 juta tapi gajinya admin. Input data ya kan. Jatuhnya kok kayaknya nggak menghargai teman-teman yang sudah kuliah gitu ya, sudah buat skripsi susah-susah pakai analisis kok maunya ditawarin posisi admin gitu ya. Opportunity, mau nggak saya kasih gaji 10 juta tapi selamanya kamu tetap di situ terus. Saya kasih posisi 30 juta deh gitu, tapi selamanya situ doang, nggak ada opportunity lagi yang lain. Yang keempat, networking ya. Bisa jadi teman-teman dikasih gaji cuma 8 juta gitu ya, nggak terlalu besar-besar tapi networkingnya luas.
Anda bisa ketemu menteri misalnya, Anda bisa presentasi langsung ke CEO, langsung ke COO. Anda bisa membangun relasi dengan beberapa bisnis leader yang lain yang mana itu akan membantu kalau teman-teman cari kerja berikutnya itu bisa jadi luas lah gitu ya. Networking mahal. Yang kelima, kontribusi. Dengan posisi, dengan offering yang ditawarkan, how can you really contribute? Again, tidak semua orang akan punya kontribusi yang signifikan dan tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa berkontribusi yang signifikan di perusahaan. Cari posisi-posisi yang cukup strategis yang bisa membuat teman-teman dilihat di situ. Manajemen training itu cukup bagus. Kenapa? Karena teman-teman diatur dalam sebuah program, walaupun setahun 2 tahun, ada yang setengah tahun, ada yang 6 bulan, tetapi kalau MT-nya bagus, manajemen trainingnya bagus, itu tuh ada presentasi, ada tugas-tugas yang teman-teman harus lakukan dan teman-teman harus laporkan dalam presentasi di akhirnya. Sehingga kontribusi kalian terlihat nyata di situ. Saya izin 1 menit dulu untuk angkat telepon, untuk tutup lagi bentar ya. Baik. Tunggu bentar. Oke, maaf ya tadi ada telepon, cukup urgent. Oke, tadi saya balik ke kontribusi. Di manajemen training itu ada satu waktu teman-teman akan melakukan tugas-tugas dan teman-teman presentasikan. Itu punya kontribusi nyata. Ya, kalau teman-teman melakukan dengan baik, kalian sudah dicap, oh Ramzi adalah orang yang sudah melakukan project ini. Gitu. Karena again, saya menganggap bekerja dalam berkarir itu seperti kayak membuat katalog terhadap diri kita sendiri. Ya, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah proyeknya cukup besar atau enggak? Again, kalau kalian teman-teman dapat offering, tanya dulu, ini posisinya apa? Pekerjaannya nanti apa? Boleh tahu nggak ya, kira-kira yang di-expect oleh atasan saya itu ini apa aja? Itu kontribusi. Yang ke-6 adalah location. Karena gini, buat teman-teman yang akan nanti ditaruh, misalnya dapat pekerjaan yang ditaruh di daerah rural, yang sampai nggak dapat sinyal sama sekali, itu bisa jadi ada benefit yang lebih dari segi salarinya. Tapi apakah kalian mau nih, gitu, cukup kuat nggak meninggalkan Surabaya untuk pindah ke Papua misalnya, ke tambang di situ. Kalau memang nggak sanggup ya bilang aja enggak gitu ya. Kemudian yang ke-7 adalah development, pengembangan diri. Gitu. Apakah pengembangan diri teman-teman nanti ketika dalam berkarir di perusahaan tersebut, di posisi tersebut dapat pengembangan apa? Karena saya beruntung ya di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya itu saya sampai sekarang pun juga saya dikasih development, dibayarin training, bahkan saya dapat kesempatan buat ke Hong Kong, buat kerja di sana juga untuk belajar juga di Hong Kong. Banyak semua sih yang dapat gitu loh. Jadi harus lebih selektif ya. Kemudian culture-nya, again perusahaan ini juga akan mencari orang yang culture fit dan teman-teman pun juga harus bisa paham terkait dengan culture ini gitu. Jangan sampai teman-teman masuk kerja nggak sampai 4 bulan merasa kok culture-nya gini ya, kok saya masih ditindas ya gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak bertahan lama dan kalian kesannya buang waktu untuk ada di perusahaan tersebut gitu. Benefit ini selain salary, selain gaji pokok, teman-teman harus ada juga ya. Mungkin buat teman-teman yang masih mahasiswa, masih baru lulus itu benefit asuransi itu nggak terlalu dipeduliin ya, karena oh siapa sih, kan gue masih muda gitu, nggak sakit gitu. Tetapi pas sudah mulai menikah, sudah mulai ada anak, itu kita harus lebih selektif tuh. Apakah perusahaan tersebut nanti memberikan benefit nggak ya asuransi buat anak saya, buat istri saya gitu. Karena dalam kita bekerja, benefit ini akan membuat kita punya peace of mind dalam bekerja. Dan terakhir mobility. Nah ini kalau dulu di Astra dan sekarang di Mulia Group juga, ini karena punya industri yang berbeda-beda ya. Astra itu punya 7 lini bisnis gitu dan Mulia Group ini punya hotel, punya properti, punya mall, punya kondominium, punya pabrik kaca, punya pabrik keramik gitu ya. Kita punya mobility di sini. Kita tidak selamanya saya akan di properti terus gitu kan. Masih ada kesempatan buat tinggal di situ. Bahkan kalau di Astra juga
selain lini bisnis juga ada international mobility, itu sempat ke Hong Kong juga kan. Nah, ini yang kita harus lihat deh. So offering itu gak terbatas pada rupiahnya aja. Tadi ada pertanyaan, gaji gimana Kak? Gaji gimana Kak? Ya kan? Wah, saya mau negosiasi gaji nih. Saya ranking 1, IPK saya 4,00, harus dibayar 2 digit gitu ya. Oke, saya bahas dari sisi kandidat dulu. Kandidat pasti akan menanyakan, ini ketinggian nggak ya? Ini kerendahan nggak ya? Terus kandidat pun juga, saya paham teman-teman juga kadang-kadang bisa jadi mengcompare dengan teman-teman yang lain gitu. Wah, saya kalau compare-comparean gaji sama teman-teman saya nanti gimana ya? Kalau gaji saya rendah gitu kan, jadi nggak enak. Terus ada juga yang konsentrasi pada keluarga gitu. Wah, keluarga saya gimana ntar bilangnya kalau gaji saya segini gitu ya. Ya, that's good. Teman-teman sudah punya pertanyaan tersebut. Nah, tetapi kita lihat dari sisi perusahaan. Saya bongkarkan lagi ya. Perusahaan itu ada satu bagian namanya compensation and benefit. Ini adalah bagian yang akan mengatur gaji seluruh orang yang ada di perusahaan tersebut. Ya, perusahaan atau Combine ini punya tugas untuk memastikan bahwa seluruh gaji yang ditawarkan itu kompetitif dan atraktif. Kompetitif ini artinya dengan industri yang sejenis di luar sana, gajinya nggak kerendahan lah ya, sesuai meet the requirement tengah-tengah market, medianya market atau lebih tinggi gitu. 1 menit lagi teman-teman, mohon maaf ya. Oke, kompetitif tadi ini apakah itu sama nggak dengan medianya market atau bisa lebih tinggi? Itu kan lebih kompetitif. Artinya orang yang kita hire tidak akan keluar ke depannya. Yang kedua, internally fair, equity-nya dijagain. Jangan sampai saya meng-hire anak baru dengan gaji kemahalan. Bahkan orang yang sudah bekerja di posisi yang serupa itu lebih rendah daripada gaji anak baru itu. Itu bisa dilihat lagi. Dan yang ketiga adalah setiap perusahaan pasti punya budgetnya lah. Namanya perusahaan, kecuali perusahaan sosial, ya mungkin perusahaan sosial aja ada budget ya gitu. Kecuali orang bagi-bagi duit kali yang nggak punya budget kali ya. Perusahaan itu pasti ada budgetnya dan kita pasti akan jagain budgetnya supaya nggak over budget. Nah, dengan ini kita harus tahu dimanapun itu ada namanya market survey. Teman-teman kandidat itu bisa melihat gaji di perusahaan tersebut yang dilaporkan orang-orang lain itu ada banyak websitenya ya, ada website kerja yang pakai Q, ada Glassdoor, ada dulu Kaskus zaman dahulu kala juga ada yang bilang gaji-gaji perusahaan juga ada semua di situ. Buat company kita juga ada surveinya, ada beberapa konsultan kita gunakan, ada Hay, ada Conferry, ada Hay Conferry sama ada Mercer, ada Wilson Watson yang punya data market gaji seluruh karyawan di Indonesia. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Again, dengan mengetahui kondisi ini, kita tahu bahwa company itu punya salary structure ya, punya struktur gaji, punya policy, dan teman-teman di kandidat ini punya point of negotiation yang bisa teman-teman gunakan. Disitulah masuk ke negosiasi. Satu slide berikutnya saya ingin katakan bahwa dalam menentukan harga, hukum ekonomi itu berlaku dengan kencang ya. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. High demand, low supply, high price. Ya, low demand, high supply, low price. Kenapa saya bisa bilang begini? Buat fresh graduate, ya, kalau Anda bukan berasal dari jurusan-jurusan yang langka di Indonesia, harganya pasti akan ikut ke perusahaan. Ya. Dulu di 2016, 2017, 2018 itu booming dengan namanya data scientist. Data scientist ini ilmu yang perpaduan antara statistika digabungkan dengan sedikit informatika, IT lah gitu. Digabung-gabungkan jadilah data scientist. Ini jarang di Indonesia, ya sedikit. Orang statistik pun menjadi data scientist pun itu harus ikut kursus-kursus dulu tuh, ikut apa namanya segala macam, big data, bootcamp gitu. Bayar lagi mereka biasanya. Dan setelah itu harganya pasti akan lebih mahal karena again itu jarang, supply-nya rendah, tetapi karena perusahaan shifting ke digital, shifting ke teknologi itu semakin tinggi demand-nya.
Kalau posisi kalian seperti itu enak banget dah bisa negosiasi. Tapi kalau teman-teman dari jurusan sejuta umat kayak saya dari manajemen, ya kalau perusahaan nggak hire Ramsi dulu masih fresh graduate, ya bisa hire Aurel misalnya, bisa hire siapapun yang lain gitu, masih banyak lah. Kalau kamu jual mahal ya nggak apa-apa, gue masih punya stock talent di belakang sana bisa gue hire gitu. Ini hukum ekonominya. Again, kalau fresh graduate biasanya itu gajinya sudah ada patokannya, ada salary structure-nya. Jadi ketika misalnya teman-teman ditanya dalam proses interview, kamu mau gaji berapa? Bilang aja. Saya yakin perusahaan ini sudah punya struktur gajinya, punya salary structure-nya. Silakan Pak ditentukan, boleh saya nanti disuggest struktur gaji untuk fresh graduate-nya berapa. Gitu. Kamu gambarnya berapa? Teman-teman cari aja di Google, banyak kok range gaji salary untuk fresh graduate. Gitu. Itu bisa teman-teman ngomongin itu aja. Tetapi kalau saya lebih enak dapat kandidat yang akan ngomong, ya monggo Pak, saya kan belum pernah kerja sebelumnya. Saya tahu perusahaan ini punya salary structure dan bisa disesuaikan dengan salary structure-nya. Tolong disampaikan ke saya aja berapa salary structure-nya ada. Itu cara jawabnya. Nah, 2 slide terakhir. Ketika teman-teman sudah mendapatkan offering letter, ini artinya kalian sudah satu kaki masuk ke perusahaan. Ini belum mengikat, ya. Jangan pamer-pamer sosial media. Wih, saya minggu depan bekerja di perusahaan X. Dapat offering letter padahal ya. Ini belum mengikat. Bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Ya. Karena gini, bisa aja jadi offering dulu, baru medical check up. Jadi teman-teman sudah dapat angka gajinya, pas medical check up, kalau lolos bisa di-hire, tanda tangan kontrak. Tapi kalau offering letter, medical check up-nya buruk, biasanya lewat di situ. Nggak jabat tangan, nggak deal. Nah, offering letter ini biasanya berisikan informasi penawaran kompensasi. Jadi gajinya berapa, status kekayaan itu penting ya, teman-teman tadi tahu. Ini posisinya permanen atau kontrak ya. Permanen ini sekarang akan di-hire menggunakan kalung permanen. Selamanya kalian akan bekerja di situ. Kalau kalian resign boleh, tetapi perusahaan nggak punya hak untuk, susah perusahaan untuk memecat kalian tengah-tengah ke depannya. Kalau kontrak ya udah, kontraknya habis, evaluasi dulu nih. Kalau bagus perpanjang gitu. Tapi ada batasannya untuk maksimal berapa tahun kontraknya. Itu offering letter. Yang kedua, ada namanya perjanjian kerja atau kita bisa sebut sebagai kontrak dan kontrak. Nah, di kontrak ini apa aja informasi yang ada dan teman-teman harus baca dengan detail. Pertama adalah jenis perjanjiannya. Biasanya hanya 2 jenis perjanjian yang disodorkan. Pertama adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Ada namanya PKWTT, perjanjian kerja waktu tak tertentu, artinya sudah tetap permanen. Ini harus diketahui kenapa jangan sampai teman-teman salah memilih gitu. Karena kalau kontrak means hidup kalian di perusahaan tersebut ada batas waktunya gitu dan bisa diperpanjang. Namanya juga kontrak ya. Kalau pekerjaan tersebut permanen atau tidak tertentu, artinya teman-teman punya posisi bargaining lebih besar di situ. Tapi again, ini plus minus ya. Kalau teman-teman lebih suka freelance segala macam, itu PKWT yang kontrak lebih enak gitu. Tapi kalau teman-teman lebih suka stabilitas, lebih mau jangka panjang, cari pekerjaan yang permanen. Yang kedua, data diri. Ini jangan sampai salah, ya. Amit teman-teman ke depannya data dirinya salah. Misalnya kayak nama saya kan cukup susah nih, Ramsi Dharma Cahyadi pakai ejaan lama gitu. Kalau ditulisnya pakai ejaan baru, saya pasti tolak. Saya bilang, Pak, ini salah nama saya. Kenapa? Karena kalau teman-teman salah, ke depannya kalian mau cairin duit, mau ada hak-hak kalian dibayarkan, kalian resign, mau dapat surat referensi, itu susah kalau namanya salah gitu ya. Pastikan semuanya tepat. Dan biasanya ada keterangan masa probation. Masa probation adalah masa percobaan. Teman-teman harus cari tahu mereka memberikan masa percobaan berapa lama. 3 bulan atau 6 bulan. Kalau dibilang, oh setahun, nanti pengen setahun lagi, kepanjangan masa probationnya. Kalian bisa sue mereka. 3-6 bulan itu adalah batas normal. Saya bisa bilang itu jangka waktu normal untuk masa probation.
Di masa probation ini, karyawan bisa memutuskan untuk tidak mengangkat kalian sebagai pekerja tetap, dan kalian pun juga sebagai pekerja, kita pun sebagai pekerja juga punya keleluasan untuk memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Ini masa penjajakan, ya, masa probation. Dipastikan itu jelas tertuang di situ dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Dan ketika teman-teman masuk nanti dalam bekerja di hari pertama, ketemu user kalian, ketemu atasan kalian, pastikan kalian dapat project yang bisa menyelamatkan kalian selama masa probation. Ini penting, ya. Jangan sampai di masa probation kalian dianggurin, tiba-tiba saatnya sudah mau pengangkatan dibilang gagal. Ya, harus punya planning. Oleh karena itu, ketika hari pertama ketemu sama user, pastikan user kalian tahu bahwa Anda lagi masa probation 6 bulan atau 3 bulan. Dan pastikan mereka punya ekspektasi apa yang harus kalian lakukan selama 6 bulan tersebut supaya dibilang perform. Yang keempat adalah hak karyawan. Ini perjanjian kerja itu biasanya ada gajinya ditulis itu, ada benefitnya, dan ada cutinya. Ya, perusahaan itu biasanya mayoritas karena hukum Indonesia itu memberlakukan kita tuh baru dapat cuti 1 tahun setelah masa kerja, baru dapat 12 hari kerja cuti gitu. Ada yang berbaik hati memberikan sampai 17. Ada yang perusahaan yang mengaktifkan cuti karyawannya setelah kerja dulu setahun baru aktif cutinya gitu. Ada perusahaan yang sudah ngasih cuti dari hari pertama bekerja. Beda-beda. Di make sure ada di situ, di kontrak tersebut ya. Kemudian ikatan dinas. Nah ini kalau teman-teman yang masuk ke program manajemen trainee biasanya ikatan dinasnya dibaca dengan detail ya. Ikatan dinas itu apa? Berapa lama kalian masuk dalam masa pelatihan? Berapa lama kalian masuk dalam masa ikatan dinas? Pengabdiannya berapa lama? Dan kalau kalian tidak memenuhi waktu tersebut, bisa ada penaltinya. Gitu. Kak, ijazah saya ditahan, Kak. Gimana ya? Sebenarnya saat ini masih hukumnya masih belum tegak, jadi perusahaan masih ada yang tahan ijazah sebenarnya. Saya beruntung tidak pernah bergabung ke perusahaan yang tahan ijazah, bahkan di Astra, di Mulia, di L'Oreal, tidak ada tahan ijazah, bahkan di Hong Kong tidak ada tahan ijazah. Kita semuanya pure secara agreement tersebut, punya ikatan dinas, punya waktu, punya penalti, that's it. Kemudian jam kerja dan lokasi kerja ini biasanya ditentukan di perjanjian kerjanya. Kenapa? Karena jangan sampai kalian, karena gini, perusahaan tersebut bisa jadi punya banyak kantor dan punya banyak kota ya beroperasinya. Harus jelas, kalian di-hire untuk posisi di kantor mana, dan masuk jadwal yang mana nih, apakah shift atau non shift gitu. Kalau di Mulia saya di properti karena ada satpam, ada security, ada housekeeping, yang engineering harus kerja 3 shift dari pagi, karena kayak gini 24 jam harus standby lah intinya ya. Jadi ada pekerjaan yang shift juga, ada yang non shift gitu. Kalau kami kerja di kantor ya non shift, jadi cuma 1 kali doang, waktunya pukul 8 masuk, pukul 5 bisa pulang gitu misalnya. Kalau shift itu ada yang jam 6 pagi sampai jam 2 siang, ada jam 2 siang sampai jam 10 malam, ada jam 10 sampai jam 6 pagi lagi gitu. Jadi ada pembagiannya. Harus jelas semuanya di perjanjian kerja dan dibaca dengan baik. Ingat, read before signing. Selain perjanjian kerja dan juga selain tadi ada offering, ada 3 dokumen lagi yang biasanya diserahkan ke karyawan dari perusahaan. Yang pertama itu adalah peraturan perusahaan. Ini adalah sebuah buku kecil, isinya peraturan-peraturan yang kita terapkan gitu. Jadi apa yang menjadi hak karyawan, apa yang menjadi kewajiban karyawan, ada semua di situ. Bukunya kecil, tunggu sebentar ya, ada contohnya. Bukunya kecil, teman-teman. Biasanya bukunya sekecil-kecil ini. Ini tuh ada perjanjian kerja, jadi pasal-pasal semua isinya. Kalau nggak usah dihafal, tapi dipahamin aja apa yang menjadi aturan cuti di situ, apa yang menjadi aturan-aturan teman-teman, silahkan dibaca semua di situ. Yang kedua lagi tuh biasanya ada code of conduct atau ethics. Ini ada juga contohnya, tapi dari perusahaan lain, teman saya ngasih saya kemarin. Ini code of conduct ini intinya akan mengatur, karena gini, perusahaan itu ada perusahaan-perusahaan yang akan menjalankan good corporate governance, di mana dipastikan perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya dengan punya etika lah gitu. Nah itu akan mengatur juga nih, misalnya teman-teman
kalau teman-teman dapat pekerjaan di bidang purchasing atau di bidang procurement, pembelian, pengadaan barang, ya ada ketentuannya gitu. Teman-teman nggak boleh memasukkan keluarga sebagai vendornya gitu ya. Terus teman-teman nggak bisa menerima upeti dari mereka. Terus kita pun sebagai karyawan juga nggak bisa melakukan menyogok gitu. Kita nggak bisa melakukan campaign buruk terhadap perusahaan lain gitu ya. Itu ada code of conduct, juga ada ethics di situ. Dan yang ketiga itu ada culture guidance. Biasanya ini yang akan mengatur teman-teman berbehave seperti apa. Misalnya, untuk menjunjung tinggi teamwork di perusahaan ini kita harus saling membantu dan tolong menolong. Ini dibaca aja dan dipahami. Dan setelah teman-teman dapat dokumen tersebut, tolong dipelajari, dipahami, dan dipraktikkan sejak hari pertama teman-teman bekerja di situ. Gitu. Ini kurang lebih professional agreement yang ada. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab lagi, Aurel. Kamu mesti ke-mute. Oh, iya. Oke. Nah, ini untuk Q&A karena keterbatasan waktu, kami hanya limit untuk 1 orang saja yang mau open microphone ya, teman-teman. Hanya 1 orang saja yang mau open microphone. Jadi bisa langsung saja open microphone kalau mau Selamat siang. Siang. Iya, Pak. Dengan saya siapa? Halo. Teresia dari Ilmu Komunikasi. Hai Tere, salam kenal. Ya, pertanyaannya apa Tere? Pak, saya mau bertanya, bagaimana sih tips untuk menjawab pertanyaan ekspektasi dari diri kita? Ini putus-putus ya? Halo Tere. Boleh diulang lagi Tere pertanyaannya tadi? Ya. Ya, saya mau bertanya Pak, bagaimana tips untuk menjawab pertanyaan dari rekruter tentang ekspektasi yang dimiliki oleh kandidat saat diwawancara? Oke. Biasanya ditanyain, kamu kerja ekspektasinya apa gitu ya? Itu kan ya pertanyaannya ya, Tere? Iya. Biasanya sih Iya, betul Pak. Biasanya teman-teman jawabnya nggak lari dari sini nih jawabannya nih. Gitu. Perusahaan itu akan mengecek ini ya, karena again saya bilang offering hal yang ditawarkan oleh perusahaan itu tidak terbatas pada gaji. Bisa jadi perusahaannya gajinya nggak terlalu bombastis, tetapi mau Halo, kedengaran ya? Aku nggak masuk suaranya. Oke, Iya, dengar Pak. Suaranya ya. Jadi gini, ini tuh perusahaan itu nggak semuanya dari salary aja, pasti ekspektasinya. Teman-teman bisa menjelaskan posisi apa yang kalian cari, bidang apa, pekerjaan apa yang kalian cari, ekspektasinya. Kemudian kesempatannya apa? Apakah teman-teman mencari networking di perusahaan, mau mencari peluang untuk bisa berkontribusi, cari ekspektasi pekerjaan yang lokasi rumah misalnya, nggak jauh-jauh, mau cari pengembangan diri, training, mau cari perusahaan yang nyaman culture-nya, mau cari perusahaan yang bisa memberikan benefit asuransi, memberikan benefit gym misalnya, makanan sehat misalnya gitu, dan memberikan mobility misalnya gitu. Ini nggak jauh-jauh dari sini kok jawaban kamu, Tere, nanti. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Gitu. Karena kalau kita cuma bilang, iya. saya mau gajinya tinggi gitu, orang udah mata ditembakkan nih orang gitu kan. Tapi kalau kita bisa bilang, paling ekspektasi saya nggak muluk-muluk Pak, ya gaji sesuaikan aja dengan skala dan struktur upah yang ada dari perusahaan ini pasti sudah ada. Kemudian saya paling ekspektasinya kalau saya pindah ke perusahaan Bapak dari perusahaan saya sebelumnya, saya pengennya jadi manajer Pak gitu. Dan teman-teman kalau mention sebuah statement itu harus ada jawabannya, harus ada rasionalnya. Misalnya ya, saya punya ekspektasi pengen jadi manajer. Ketika saya pindah, saya bilang saya mau jadi manajer. Harus tahu, harus dijelasin juga kenapa kamu mau jadi manajer.
Saya bisa bilang bahwa gini Pak, saya sudah bekerja 7 tahun misalnya atau 6 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Pengen melatih leadership saya karena saya tahu kalau memanage diri saya sendiri sudah cukup dan saya mau belajar untuk bisa manage orang lagi yang lain gitu. Kenapa menjadi manager? Karena saya juga punya ini Pak, punya goal juga. Let's say sebelum 35 saya udah jadi division head, jadi GM. Ya kalau boleh sih saya mau explore aja di perusahaan ini seperti apa, apakah memang sesuai atau enggak dengan ekspektasi saya. Enak kan kedengarannya ya. Jadi tidak menjelekkan diri kita, tapi juga tidak terlalu membuat diri kita dengan arogan di situ. Gitu. Tere, semoga menjawab ya. Aurel suaranya nggak muncul lagi loh. Ini aku yang nggak muncul atau nggak muncul suaranya? Halo. Pak Vano, halo Pak Vano.